dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi, salam sehat, Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kita tiba pada penghujung bulan Mei, di mana bersama Gereja Jagat kita merayakan pesta kunjungan Bunda Maria kepada Elizabeth saudarinya. Para pecinta firman ini dimanapun Anda berada, jikalau kita melihat lebih jauh narasi suci penginjil Lukas hari ini, ia mendeskripsikan dengan sangat jeli, dengan sangat teliti bagaimana kunjungan yang terjadi antara Bunda Maria kepada Elizabeth saudarinya. Kunjungan itu pun terjadi ketika Maria mendapati bahwa saudarinya Elizabeth seturut apa yang diberitakan oleh malaikat Gabriel saat kunjungan kepada Bunda Maria, bahwa Elizabeth saudarinya sedang mengandung. Maka seyogyanya jika kita melihat makna yang terdalam dari kunjungan ini, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Persis poin-poin yang akan saya bagikan ini bisa menjadi bekal bagi petualangan kita untuk hari ini, sekaligus juga menjadi bekal bagi kita untuk memasuki bulan yang baru. Jikalau kita melihat dengan saksama bahwa kunjungan Maria kepada Elizabeth saudarinya sebenarnya tidak ada sebuah afirmasi atas pesan ataupun kabar gembira yang diwartakan oleh malaikat Gabriel. Bunda Maria mengunjungi Elizabeth sebagai sebuah kunjungan persaudaraan untuk memastikan apakah saudarinya Elizabeth sedang mengandung seperti yang diberitakan oleh malaikat Gabriel. Selain itu juga sebenarnya kunjungan ini juga mewakili kunjungan besar antara Yesus dan juga Yohanes Pembaptis, dua pribadi besar dalam perjanjian baru, ataupun dua pribadi besar yang masuk dalam kerangka keselamatan Allah. Mereka mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah agar orang percaya kepada Allah. Poin yang bisa kita belajar dari kunjungan Bunda Maria kepada Elizabeth, bagaimana sukacita yang dialami oleh Elizabeth ketika mendapati saudarinya mengunjunginya. Kita dengar bersama dalam bacaan Injil dari penginjil Lukas, bagaimana anak yang dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan ketika mendengar salam Maria atau salam yang diberikan Maria kepada Elizabeth. Elizabeth merasa diberkati, merasa sangat disayang karena Bunda Tuhan datang mengunjunginya. Begitupun respon balik dari Bunda Maria ketika Elizabeth mengatakan bahwa ia diberkati. Bunda Maria mengatakan, "Aku memuji Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan." Makin jelas bahwa karya keselamatan Allah itu nampak secara nyata dalam diri mereka. Maka pesan yang bisa kita belajar yang pertama, bahwa dalam hidup harian kita, dalam hidup perjumpaan kita dengan orang lain, hendaknya kunjungan kita, perjumpaan kita bersama orang-orang sekitar kita haruslah mengikuti seperti kunjungan dari Bunda Maria kepada Elizabeth. Persis kunjungan Bunda Maria kepada Elizabeth, Bunda Maria menghadirkan sukacita, menghadirkan kedamaian, menghadirkan kegembiraan kepada Elizabeth yang ia kunjungi. Maka poinnya adalah kita perlu merefleksikan diri, masuk dalam diri kita masing-masing dan bertanya, apakah ketika saya berjumpa dengan sama saudara saya, apakah ketika saya mengunjungi saudara saya, apakah sukacita yang saya bawa ataukah duka cita? Apakah kegembiraan yang saya bawa kepada mereka, yang saya bagikan lewat lawatan saya atau kunjungan saya, ataukah kesedihan? Jangan sampai kunjungan kita kepada sesama saudara kita dalam hidup harian kita menjadi satu beban moral, menjadi satu batu sandungan bagi saudara-saudara yang kita kunjungi. Mari kita belajar dari Bunda Maria, bahwa kunjungan dari Bunda Maria tidak hanya sebuah reafirmasi atas berita yang diberi oleh malaikat Gabriel bahwa Elizabeth saudarinya sedang mengandung, tapi juga kunjungan ini juga terjadi karena Maria membawa Yesus untuk mengunjungi Elizabeth yang juga sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Poin yang lain yang bisa kita belajar, bagaimana perjumpaan kita dengan orang lain itu perlu menghadirkan Allah. Karena Bunda Maria mengandung anak Allah, maka ia membawa putranya Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat. Sekali lagi, para pencinta Verbum Domini dimanapun Anda berada, kita belajar bagaimana dari pesta hari ini, kunjungan kita, lawatan kita, perjumpaan kita dengan orang lain haruslah merujuk pada perjumpaan yang menggembirakan, perjumpaan yang
menghadirkan spirit sukacita dan perjumpaan yang mengubah orang lain ke arah yang lebih positif. Sebagai orang Katolik juga kita bersyukur karena sebulan lebih atau dari selama bulan Mei ini Bunda Maria mengunjungi rumah kita lewat doa Rosario yang didaraskan bersama umat di KUB ataupun di tempat di mana kita berada. Kita belajar bagaimana kunjungan Bunda Maria kepada kita, kepada rumah-rumah kita, kepada tempat di mana Bunda Maria itu ada, kita mengalami sukacita. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dari Bunda Maria, untuk boleh menjadi pribadi-pribadi membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan yang paling penting adalah membawa Tuhan. Karena dengan membawa Tuhan kemanapun kita berada, yakinlah dan pastilah perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita akan melahirkan sukacita dan kegembiraan. Semoga Tuhan memberkati kita.